Daya salam kebajikan. Menjelang Lebaran tentunya kita harus meningkatkan kinerja sambil terus menekan pandemi, juga persiapan Lebaran yang pertama kali diadakan setelah 3 tahun. Tentunya ukuran-ukuran dan kesiapsiagaan sedikit lebih berbeda karena antusiasme mudik diprediksi akan sangat luar biasa. Oleh karena itu, paparan pertama atau arahan data-data dari Pak Sekda dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melaporkan terkait yang pertama, barangkali status COVID-19 selalu menjadi update kita. Lalu yang kedua adalah posisi testing, tracing, dan isoter, lalu vaksinasi, dan yang keempat adalah terkait dengan persiapan Lebaran. Bapak dan Ibu sekalian, yang bagian pertama adalah terkait dengan status COVID-19 dan PPKM level 1-2, dan alhamdulillah saat ini kita hanya ada di 2 level di Jawa Barat, yaitu level 1 dan 2. Terkait dengan perkembangan COVID dunia dan nasional, kurang lebih bahwa yang tertinggi saat ini masih Amerika, dan dengan total dunia kasus terkonfirmasi adalah 504 jutaan. Kemudian Amerika, India, Brazil, dan Perancis yang 5 teratas terkait dengan kasus terkonfirmasi. Lalu nasional, total kasus terkonfirmasi adalah 6 jutaan, dengan saat ini kasus aktifnya adalah 50.969. Dan kalau kita melihat di sini, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur menduduki kasus terkonfirmasi yang tertinggi, atau 4 provinsi yang tinggi. Dan untuk kasus aktif barangkali menjadi perhatian kita semua, Jawa Barat saat ini berjumlah kurang lebih 13.854. Bapak dan Ibu sekalian, dashboard untuk Jawa Barat sendiri adalah sebagai berikut. Total kasus aktif 13.854 dan menurun kurang lebih 519 dari hari kemarin. Kemudian kalau kita melihat di sini, tingkat kesembuhan kita sudah sangat baik, di atas 90%, tepatnya 97,32%. Lalu BOR berdasarkan jumlah tempat tidur rumah sakit secara maksimal saat ini berada di posisi 2% saja. Lalu kemudian kalau kita melihat zona resiko di Jawa Barat, tidak ada yang memasuki zona resiko yang tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, berikutnya adalah terkait dengan posisi tempat tidur yang rumah sakit, di mana yang memang yang paling banyak terisi adalah tempat tidur di rumah sakit dengan kategori hijau, yaitu isolasi non tekanan negatif. Dan kemudian berikutnya adalah di tempat tidur yang masuk kategori kuning, sejumlah 123, dan yang lainnya ada tetapi tidak terlalu signifikan dari sisi jumlah. Berikutnya, ini adalah kenaikan kasus harian dari awal Januari sampai dengan saat ini. Kalau kita melihat memang puncaknya adalah di bulan Februari, sekitar 12 Februari sampai dengan 24 Februari. Namun saat ini apabila kita bandingkan di awal Januari 2022, sempat kasus terkonfirmasi positif hariannya hanya sampai sekitar 18, namun saat ini kita masih di angka 124 orang yang kasus terkonfirmasi positif. Oleh karena itu kita terus berupaya untuk menekan. Kemudian berikutnya adalah 5 kabupaten kota atau kabupaten jumlah seluruh kabupaten kota yang terkait dengan kasus terkonfirmasi sampai dengan hari ini. Dan 5 terbesar kurang lebih berada di Kota Bekasi 30 kasus, Kabupaten Bogor 18 kasus, Kota Bandung 18 kasus, Kota Depok 17 kasus, dan Kota Bogor 7 kasus. Jadi kalau kita melihat, dan kami setiap hari mempresentasikan, kurang lebih bahwa posisi saat ini 61,29% adalah kasus terkonfirmasi positif yang dikontribusikan memang di wilayah Bodebek.
kurang lebih ada 76 kasus, sedangkan untuk di wilayah Bandung hanya 23,39%. Namun ketika ini sempat berbalik sebetulnya. Di masa-masa di bulan Februari, kasus terkonfirmasi positif, kontribusi Bandung Raya ini sebetulnya pernah mencapai 60% dan Bodebek sebaliknya. Namun saat ini kembali lagi bahwa kasus Bodebek 61,29% dan wilayah Bandung 23,39%. Berikut adalah evaluasi untuk PPKM level 1 dan 2, dan kita bisa melihat dari gambar ini, yang warna hijau adalah level 1, jadi alhamdulillah hampir di bagian selatan Jawa Barat adalah dengan jumlah 9 kabupaten kota, posisinya di level 1, dan yang kuning kurang lebih ada 18 kabupaten kota, posisinya di level 2. Jadi alhamdulillah kita tidak ada yang level 3 maupun level 4. Namun demikian, ini sebagai evaluasi khususnya untuk Kabupaten Tasik dan Kota Tasik. Kalau kita melihat kabupaten kota tetangga dari Tasik ini sebetulnya sudah hijau semua nih, kecuali Tasik. Oleh karena itu, mohon jadi perhatian barangkali kepada Bapak dan Ibu sekalian di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya untuk bisa meningkatkan terkait dengan prokes ini. Berikut adalah tabel peningkatan dan penurunan. Kurang lebih ada 3 kabupaten kota yang asalnya dari level 2 ke level 1, yaitu Kabupaten Kuningan, Purwakarta, dan Kabupaten Sukabumi. Ini mohon dipertahankan, jangan sampai turun kembali. Namun ada satu yang tadinya level 1, kemudian pindah ke level 2, yaitu Kota Sukabumi. Jadi mohon jadi perhatian. Berikut dokumentasi kurang lebih patroli pengawasan, yang mana pertama adalah menginformasikan Surat Edaran 16/2022 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19. Kemudian 2, memantau penerapan aplikasi Peduli Lindungi di tempat umum. Ketiga, edukasi prokes kepada masyarakat. Kemudian keempat, memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar prokes. Bagian kedua yaitu update testing, tracing, dan isoter. Kurang lebih bahwa Jawa Barat kapasitas testing per hari ini kurang lebih di angka 14.452 tes dengan positivity rate-nya sekitar 1,96%, dan target per hari sesuai dengan Inmendagri kurang lebih di 10.563. Jadi kalau kita melihat di sini, kita recap, kurang lebih 17 kabupaten kota melebihi target dari testing ini. Kemudian 10 kabupaten kota masih di bawah target. Jadi mohon perhatian kepada 10 kabupaten kota yang masih di bawah target dari testing dan tracing ini untuk terus meningkatkan upaya-upayanya. Lagi-lagi kalau saya melihat di sini ada yang cukup rendah, yaitu Kabupaten Majalengka, kemudian Kabupaten Subang, kemudian Kabupaten Sumedang, lalu Kabupaten Tasikmalaya di angka di bawah 10%. Jadi mudah-mudahan ini bisa terus ditingkatkan. Berikutnya adalah posisi dari pusat isolasi darurat. Dari 1.142 yang kita miliki, yang terisi adalah hanya 1, dengan bor kurang lebih di angka 0,09%. Dengan komposisi berikutnya adalah tempat tidur di rumah sakit terisi 394, dan di pusat isolasi kurang lebih 1, lalu sisanya adalah di pasien isoman. Jadi ada 13.459 pasien melakukan isoman di tempatnya masing-masing. Berikutnya di bagian 3, update vaksinasi. Yang pertama adalah dosis, kurang lebih total distribusi vaksin yang telah didapatkan di Jawa Barat ini adalah 75.815.337 dosis dengan realisasi 96,40%. Jadi ini sudah sangat baik. Kalau kita melihat komposisinya adalah untuk vaksinasi masyarakat umum, dosis 1 sudah mencapai 94,56%, dosis 2 mencapai 80,11%, lalu untuk lansia, dosis 1 sudah mencapai 92,70%, lalu dosis 2 adalah mencapai 76,99%, lalu untuk anak-anak, dosis 1 sudah mencapai 94,42%, dan dosis 2 mencapai 77,18%. Kalau kita melihat kecepatan vaksinasi di Jawa Barat ini masih paling unggul,
dibandingkan dengan provinsi tetangga kita. Jawa Barat saat ini capaiannya 208.706, lalu Jawa Tengah 115 ribuan, Jawa Timur 87 ribuan. Di bagian keempat, terkait dengan persiapan Lebaran. Ini saya rasa yang perlu kita perhatikan bersama, karena ternyata banyak sekali. Jadi ini berdasarkan survei yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Preferensi untuk bepergian adalah 43,90%. Jadi yang warna biru muda di sini. Dan yang tidak bepergian sekitar 56,10%. Kalau kita melihat di sini, ini terbagi dua, yaitu ada tujuan perjalanan terbanyak ke daerah, dan kita bisa melihat di sini, Jawa Barat dan Jabodetabek adalah salah satu atau salah dua gitu ya daerah yang memang menjadi tujuan perjalanan yang terbanyak, yaitu untuk Jawa Barat non-Bodebek kurang lebih dari 85,5 juta orang, itu hasil dari persentase dari 43,90% yang preferensi bepergian, kurang lebih dari 85,5 juta orang, 17,2%-nya adalah yang akan hadir di non-Bodebek. Ke Jawa Barat non-Bodebek, yaitu sekitar 14,7 juta orang. Lalu yang hadir ke Bodebek kurang lebih ke Jabodetabek, termasuk di sana tentu saja wilayah Bodebek, 5,9 juta orang atau 7%. Nah lalu di sisi lain bahwa ada juga yang memang akan bepergian dari Jawa Barat keluar. Jadi asal perjalanan terbanyak dari daerah untuk Jawa Barat khususnya yang akan keluar adalah sekitar 10,8% atau 9,2 juta orang. Jadi kalau kita lihat di sini, memang tujuan terbanyak Jawa Tengah gitu ya, dan Jawa Timur, tetapi Jawa Barat ini adalah yang kita perlu waspadai cukup banyak, jadi 14,7 juta orang. Ditambah di wilayah Jabodetabek 5,9, jadi sekitar 20 jutaan. Dan sebaliknya yang keluar dari Jawa Barat, yang bepergian itu 9,2. Jadi ini adalah yang perlu kita waspadai karena cukup masif dan cukup banyak. Alasan bepergian karena memang mostly atau sebagian besar adalah karena mudik dan tradisi berkunjung. Ini hasil dari kuesioner. Berikutnya, ini adalah kurang lebih potensi prediksi terkait dengan pergerakan masa angkutan Lebaran. Jadi kalau kita melihat potensi pergerakan Bogor, Depok, Bekasi, plus Jakarta sebetulnya 5,9 juta orang, ditambah potensi pergerakan Jawa Barat non-Bodebek kurang lebih 14,7 juta orang. Jadi potensi total pergerakan masyarakat Jawa Barat berada di angka 20,6 juta orang. Kalau kita melihat di sini, moda transport yang akan digunakan adalah sebagai berikut. Mobil pribadi 28,6%, sepeda motor 21,5%, bus, nah ini yang terkait dengan angkutan massa, yaitu bus 17,38%, mungkin sekitar 3,5 jutaan kalau kita melihat di sini. Kemudian kereta api 9,7 dan pesawat 8,13%. Jadi mudah-mudahan ini dengan komposisi seperti ini kita semua bisa mengantisipasi apa yang harus kita lakukan di lapangan nanti. Berikutnya, rencana umum penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun 2022 berdasarkan referensi dari Dinas Perhubungan ada 4, yaitu pertama adalah peningkatan kualitas layanan angkutan umum, yang mana bahwa kita harus memastikan ketersediaan layanan angkutan umum, dan yang penting di sini adalah pengawasan standar pelayanan minimum angkutan umum, termasuk pengawasan tarifnya. Lalu yang kedua adalah peningkatan kinerja lalu lintas di jalur mudik. Nanti berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, kita akan membentuk posko pemantauan dan penanganan arus mudik dan balik. Dan tentu saja bahwa akan melakukan penyusunan konsep penanganan manajemen rekayasa lalu lintas dan juga traffic counting. Kemudian yang ketiga, peningkatan keselamatan lalu lintas. Yang pertama adalah kita pun harus melakukan jalur prioritas mudik dan rekomendasi jalur alternatif.
Kemudian selain dari pelaksanaan rem cek angkutan dan juga penyediaan rest area. Jadi telah disediakan pula, direncanakan ada beberapa tempat rest area yang nanti akan dipaparkan di slide berikutnya. Kemudian keempat adalah penyediaan layanan informasi angkutan umum dan lalu lintas. Yang pertama, bahwa kita telah menyiapkan penyediaan informasi terpadu angkutan lebaran atau SIMANIS, dan juga penyediaan informasi arus lalu lintas melalui live streaming, radio, dan juga sosmed, sosial media. Berikut adalah peta rencana titik posko dan rest area. Jumlah dan jenis dan jumlah posko sebagai berikut: Poskoda 1, kemudian posko cabang 4, poskotis gitu ya, ini di terminal ada 9, kemudian di dermaga ada 7, kemudian posko jalan berdasarkan ini dana kurang lebih APBD ada 9, kemudian posko jalan berdasarkan sponsor, jadi ini di apa istilahnya disupport dengan sponsor ada 8, kemudian rest area ada 4. Jadi memang kita membuat seperti ini, dan ini yang di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Dan kita masih ada kurang lebih total 128 posko yang tersebar di kabupaten kota. Dan ini yang terus kami pantau dan kami koordinasikan. Jadi kalau kita melihat dari Dinas Perhubungan Provinsi saja, ini adalah seperti ini, dan sisanya 128 berada di kabupaten kota. Berikutnya, total personil. Jumlah personil yang akan terlibat di dalam pengawasan ini adalah kurang lebih 4.328 personil Dinas Perhubungan. Jadi kami masih belum menghitung, barangkali nanti kekuatan dari kepolisian barangkali ada di sana, kemudian Dinas Kesehatan pun ada di sini, kemudian juga Pol PP juga ada di sini, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan juga Dinas Kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota. Tapi kurang lebih pendekatannya adalah ada 4.328 personil gitu yang bahkan lebih akan tergabung di kaitan dengan pengelolaan mudik dan arus balik. Upaya yang dilakukan terkait dengan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan fasilitas kesehatan untuk pelayan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Jadi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga telah mengkoordinasikan kesiapan untuk memastikan fasilitas kesehatan dalam rangka arus mudik dan balik, khususnya untuk puskesmas dan rumah sakit. Kemudian di samping untuk melakukan koordinasi terkait dengan Satgas gitu ya, penanganan COVID-19. Kemudian juga surat edaran telah dilakukan ke 27 kabupaten kota terkait dengan persiapan kesehatan, pelayanan kesehatan. Kemudian koordinasi, ini saya highlight yang penting-penting, koordinasi tim Satgas penanganan kesehatan di provinsi dan kabupaten kota untuk pelaksanaan swab, antigen, kemudian PCR, vaksin, dan di tempat isolasi. Kemudian dan tempat isolasi, mohon maaf. Kemudian menyiapkan penyiagaan tim gerak cepat atau TGC yang ada di Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten kota, dan tentu saja mengoptimalisasikan yang terakhir adalah Public Safety Center atau PSG di 119 di 27 kabupaten kota. Yang terakhir di dalam arahan rapat ini, yang pertama adalah mohon masing-masing kabupaten kota agar tetap memperketat protokol kesehatan dan pengawasan pelaksanaannya. Lalu yang kedua adalah masing-masing kabupaten kota, terutama yang belum mencapai target dosis 2 dan booster agar mengakselerasi vaksinasi dosis 2 dan juga booster, dan masing-masing kabupaten kota agar mengawasi pergerakan masyarakat saat libur Lebaran dan menjaga agar suasana tetap kondusif. Demikian Bapak Gubernur, Bapak Forkompinda yang dapat saya laporkan atau kami laporkan, dan mohon arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, tupoksi utama di Lebaran akan banyak bergerak dan dikondisikan oleh kepolisian. Oleh karenanya, kami persilahkan Wakapolda Jawa Barat, Bapak Brigjen Polbariza Zulfi untuk memaparkan persiapan yang para kepala daerah dan tim perlu ketahui. Waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Sampurasun. Sampai. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakajati, Bapak Sekda, dan senior kami dari Kopsasdi Panglima, Pak Kapinda, teman-teman semua yang hadir di ruangan ini, termasuk para Bupati, Wali Kota yang tergabung dalam virtual. Pada kesempatan ini kami dari Polda Jabar akan menyampaikan kesiapan Polda Jabar dalam rangka menghadapi operasi ketupat, kalau di tempat kami bahasanya istilahnya operasi ketupat sandinya tahun anggaran 2022. Oleh karena itu kita akan memulai dari tren gangguan Kamtibmas tahun 2021 dulu, slide nomor 3. Bisa ditampilkan? Jadi jumlah gangguan Kamtibmas sebelum operasi ketupat 12 hari secara tren mengalami penurunan sebanyak 7 kasus atau 12%. Nah, ini kita harapkan bisa kita kelola semaksimal mungkin dan kita harapkan pada saat pelaksanaan operasi ketupat nanti bisa kita tekan untuk gangguan Kamtibmas. Karena apa? Permasalahan gangguan Kamtibmas ini tentunya sangat akan tergantung kepada pergerakan masyarakat dan para pemudik nantinya yang akan hadir di wilayah Jawa Barat. Perlu kami sampaikan juga bahwa Provinsi Jawa Barat ada 3 tren. Yang pertama adalah juga tadi disampaikan Pak Sekda tujuan mudik, kemudian yang kedua lintasan mudik, yang ketiga adalah tujuan wisata. Itu yang perlu sama-sama kita pedomani sehingga dalam mengelola keamanan ketertiban ini kita harus mengacu kepada 3 tren tersebut. Untuk selanjutnya, slide-nya nggak bisa ya? Kita langsung aja ke slide nomor 8. Kesiapan operasi ketupat Lodaya 2022. Kita sudah mulai dari bulan Maret yang lalu sampai dengan nanti di bulan Mei. Slide nomor 8. Ya. 8. Kelewatan, Bu. Oh, sudah beda ini ya? Beda halaman. Beda halamannya. Operasi ketupat, turunkan. Turun. Berarti ini sudah diedit. Terus, turun. Terus, ya satu lagi. Ya, naik. Kalau data laka lantas, ini sudah penurunan, kita 7 kasus. Untuk laka lantas juga penurunan. Naik lagi, satu lagi, sekali lagi. Naik sekali lagi. Ya, ini kesiapan kita sudah kita mulai dari bulan Maret sampai dengan nanti bulan Mei. Dimulai dengan operasi keselamatan, Amanusa, kemudian kita akan melaksanakan, kemarin juga sudah melaksanakan gelar opsional lintas sektoral, baik itu di Polda dan hari ini dilanjutkan di tingkat provinsi yang dipimpin oleh Bapak Gubernur. Dan kami sampaikan juga kepada kita semua yang hadir di sini bahwa survei jalur sudah kita mulai dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Dan hari ini pun Bapak Kapolda sedang mengecek jalur alternatif. Itu yang kadang kita lupakan. Nah, oleh karena itu kami mohon keaktifan dan proaktif dari kita semuanya, karena ini bukan kerjanya polisi, bukan kerjanya Pak Gubernur, bukan kerjanya siapapun, ini kerja kita semua
di Provinsi Jawa Barat, bahwa jalur alternatif itu nantinya akan menyinggung kehidupan masyarakat setempat, baik itu pasar-pasar tumpah, kemudian juga mungkin sentra-sentra pelayanan lainnya, ini akan terimbas. Oleh karena itu kami mohon bantuan kerjasamanya untuk bisa mengantisipasi jalur-jalur alternatif yang nanti akan digunakan oleh para pemudik sebagai salah satu tren bahwa Jawa Barat merupakan jalur lintasan. Kami masih mematangkan CB, walaupun CB-CB awal sudah ada, kami akan coba lagi pengalaman-pengalaman 10 tahun lalu bahwa kalau kita mudik itu di setiap 2 km ataupun 3 km itu ada pos, ya, pos pemantau. Nah ini juga nanti akan kita coba, kita hitung jumlah kekuatan personil kita untuk mengantisipasi hal tersebut. Kenapa? Karena jangan sampai ada kesan pada saat para pemudik ini kita alihkan ke jalur-jalur alternatif, banyak tantangan hambatan yang terjadi di jalan, baik itu macet, kemudian gangguan Kamtipmas maupun gangguan-gangguan lain, sehingga nanti timbul kesan bahwa kita menjebak. Nah ini yang harus sama-sama kita pedomani dan kerjasama seluruh stakeholder dalam mengamankan operasi ketupat ini, ya. Kemudian dari mulai bulan April kemarin, tanggal 14 April kita sudah melaksanakan operasi Cipta Kondisi. Ini merupakan operasi sebelum pelaksanaan operasi ketupat. Jadi Cipta Kondisi agar pada pelaksanaan operasi ketupat nanti situasi Kamtipmas bisa berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Untuk operasi ketupat sendiri di Kepolisian Negara Republik Indonesia akan dimulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 14 Mei. Cukup panjang waktunya sehingga diperlukan pengaturan personel PAM yang benar-benar siap untuk bisa mengawaki kegiatan operasi ini secara maksimal. Yang perlu kami sampaikan di sini dalam kesempatan ini, bahwa mulai tanggal 28 nanti kita sudah akan berlakukan one way. Perintahnya langsung dari Kakor Lantas untuk one way ini di sepanjang jalur tol. Kenapa perlu saya sampaikan di sini? Kalau sudah ada informasi ini, kami mohon bantuan dari semuanya. Kalau dari Kapolres ke bawah sudah kami arahkan kemarin. Nah, untuk rekan-rekan Muspida tingkat 2 dan kepala-kepala dinas untuk bisa memahami dan berperan aktif, karena pada saat adanya one way jalur dari Jawa Tengah menuju Jakarta itu tidak bisa melintasi jalan tol dan akan kita alihkan ke jalur-jalur alternatif ataupun jalur-jalur arteri. Nah, ini akan tentunya sedikit menimbulkan permasalahan kalau kita tidak siap. Tapi kalau kita sudah siap dari awal, beda antara terdadak dengan kita sudah siap. Nah, sehingga kesan masyarakat nantinya akan berbeda pada saat kita mengantisipasi lebih awal. Nah, ini tanggal 28 direncanakan jam 17.00 akan diberlakukan one way dari kilometer 47 sampai dengan kilometer 447 di Kali Kangkung, Semarang sana, sehingga dari mulai Jawa Tengah sampai dengan Kerawang itu akan mudah-mudahan tol ini akan membantu kelancaran pemudik dari Jakarta sampai dengan Jawa Tengah. Yang perlu kita antisipasi dalam one way yang pertama di jalur tol. Yang pertama adalah rest area. Dari mulai hari Jumat kemarin, rest area pertama di kilometer 57, jalur A dan B, kemudian kilometer 102, kilometer 130, kilometer 160, kilometer 207, dan kilometer 228. Secara fisik, Pospam sudah siap. Yang secara fisiknya sudah siap. Nah, oleh karena itu kami mohon bantuan dari stakeholder semuanya. Tadi disampaikan Bapak Sekda, ada sekitar
4.000 sampai 5.000 dinas perhubungan, tentunya nanti dari dinas kesehatan, dari TNI, dari instansi-instansi manapun, pramuka yang bisa membantu dan mendukung kelengkapan di pos, kami mohon sudah bisa nanti settle pada saat dibutuhkan. Nah, yang perlu diperhatikan dan perlu diantisipasi pada saat one way dari Jakarta menuju Jawa Tengah adalah pada saat menjelang berbuka puasa. Karena saat menjelang berbuka puasa ini rest area tentunya akan diserbu, ya, bahasanya diserbu oleh para pemudik. Nah, oleh karena ini perlu antisipasi di jalur-jalur exit tol seputaran rest area. Itu nantinya peran dari pemerintah daerah untuk bisa mengantisipasi lebih awal restoran-restoran, tempat-tempat yang bisa digunakan oleh para pemudik untuk berbuka puasa. Karena apa? Kita akan berlakukan buka tutup di seputaran rest area. Kalau maksimal kendaraan yang akan masuk rest area itu umpamanya 500, itu akan kami buat space 450. Berarti 50 itu antisipasi saja. Jadi pada saat 450 itu sudah kita tutup. Ya, sudah kita tutup supaya apa? Tidak terjadi crowded di dalam. Nah, itu pun sudah ada CB-CB-nya. Kita tidak bisa membatasi, tetap nanti kita akan woro-woro maksimal 30 menit untuk berbuka dengan sholat. Nanti kita sesuaikan dengan kapasitas musola, masjid yang ada di rest area. Ini sangat penting karena titik kepadatan itu ada pada saat akan berbuka puasa. Pada saat di luar itu saya yakin akan lancar dari mulai Jakarta sampai dengan Jawa Tengah. Itu yang pertama yang perlu diantisipasi adalah rest area. Yang kedua, mencegah ataupun mengantisipasi kalau terjadi, ya mungkin kita tidak harapkan sih, kecelakaan. Ya, kalau terjadi kecelakaan, kalau penanganannya lama itu akan menghambat. Ya, baik itu terjadi di jalur A maupun di jalur B. Ini kebiasaan kita warga negara Indonesia, kalau ada kecelakaan jadi tontonan. Ya, padahal itu bukan di jalur kita. Umpamanya terjadi di jalur A, jalur B pun pasti akan macet karena mereka akan pelan-pelan melihat. Ya, apalagi kalau lihat nanti ada, itu mobilnya seperti saudara saya, pasti dia akan berhenti. Nah, ini yang kita perlukan adalah petugas kami tentunya, yang pertama TPTKP lalu lintas, yang kedua kami mohon dari Dinas Perhubungan menyiapkan derek-derek. Ya, derek ini penting karena apa? Ya, itu yang harus pertama kita lakukan untuk bisa melancarkan arus lalu lintas. Kalau dari kami TPTKP lantas harus yang pertama sehingga bisa memberikan kenyamanan penegakan hukum dari sektor lalu lintas. Tapi yang paling penting adalah pengamanan selanjutnya untuk arus lalu lintas supaya lancar, melancarkan arus lalu lintas. Itu yang paling terpenting. Nah, one way ini akan dilaksanakan tanggal 28, 29, 30, dan tanggal 1. Itu berlaku satu arah dari Jakarta menuju Jawa Tengah. Jam-jamnya sudah ditentukan, kalau tanggal 28 tuh hanya dari jam 5 sore sampai jam 24, tanggal 29, 30, dan tanggal 1 Mei itu dari 07.00 sampai 24.00. Nah, ini tentunya nanti akan kami buat selebaran dan informasi yang perlu diketahui oleh kita semuanya, khususnya para muspida tingkat 2 yang nanti di seputaran jalan tol, karena nanti akan berimbas ke jalur-jalur alternatif. Itu yang perlu kami sampaikan penanganan arus mudik. Untuk arus balik pun demikian, akan dimulai dari tanggal 7, 8, dan 9. Itu arus balik dimulai dari arah Jawa Tengah. Nah, ini juga akan panjang sampai dengan Halim. Nah, kita harapkan jalan-jalan alternatif, khususnya Pantura, ya, Pantura di wilayah kita itu juga tentunya perlu mendapat perhatian. Jadi jangan sampai kita melayani arus mudik, tapi arus transportasi di wilayah kita, di kabupaten kota tidak kita perhatikan. Ini yang harus sama-sama kita atensi.
Lanjut, slide nomor 11. Oh, di sini beda ya slide-nya. Tentang nomor 11 itu objek pengamanan operasi. Ya, ya kita ada beberapa lokasi yang kita amankan yang perlu mendapat perhatian kita. Pertama ada 58 lokasi terminal, kemudian 64 lokasi stasiun kereta api, 214 lokasi pusat perbelanjaan, 3 lokasi pelabuhan, 3 lokasi bandara, dan 305 lokasi tempat wisata. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, tren ketiga yaitu tempat wisata. Kita ada 305. Kami mohon instansi-instansi terkait yang ada kaitannya dengan lokasi wisata, tidak hanya dinas kepariwisataan saja, tapi seluruhnya kita harus bahu-membahu menjaga ini, menjaga nama baik Provinsi Jawa Barat, sehingga tujuan lokasi wisata yang tadinya untuk mereka hiburan setelah 2 tahun ini terkungkung bisa tercapai. Jangan sampai lokasi wisata menjadi tempat mereka mempunyai pengalaman lain ya yang tidak kita harapkan. Lanjut ke slide nomor 13 tentang peta wilayah hukum Polda Jawa Barat yang tentunya sudah merupakan kesiapan kita. Nah, kami dari Kepolisian Jawa Barat sudah menyiapkan perwira pengamat wilayah dari mulai yang berpangkat Kombes sampai dengan yang berpangkat AKBP. Itu kita libatkan semuanya di berbagai titik di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Dan perlu kami sampaikan juga kepada Bapak Gubernur bahwa Bapak Kapolda sudah memerintahkan ke kami untuk membentuk tim penilai pos PAM. Jadi nanti pos pengamanan pun kita akan nilai, Pak. Itu salah satu bentuk perhatian, utamanya perhatian dari kami dan juga kepedulian dari kami dan juga keseriusan dari pejabat-pejabat wilayah yang ada pos PAM-nya. Jadi ada beberapa pamatwil yang nantinya akan kita geser ke beberapa daerah, tentunya di lokasi-lokasi rawan kemacetan. Mulai dari wilayah tol Cikampek, kemudian jalur Pantura, kemudian Palimanan, wilayah selatan di daerah mana itu? Gentong, kemudian Nagrek, wilayah Cilenyi, dan juga wilayah Padalarang. Itu pos-pos pamatwil yang akan nanti kita geser ke sana. Lanjut ke 14 setelah ini. Ya, ini prediksinya saja. Prediksi Kamsel Tipcar Lantas. Yang pertama yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa masyarakat Indonesia ya, karena tentunya dari luar Pulau Jawa pun akan ke Jakarta dulu ataupun nanti akan melintas di Jawa Barat. Sudah 2 tahun masyarakat ini tidak mudik. Nah, ini yang perlu kita sama-sama sadari bahwa besok itu mudik seperti kita membuka bendungan. Ya, kita membuka bendungan, masyarakat akan tumpah ruah menggunakan momen ini. Oleh karena itu, kita perlu antisipasi. Kemudian yang perlu kita antisipasi juga bahwa pandemi belum usai, walaupun alhamdulillah Pak Gubernur sering menyampaikan tingkat tadi juga Pak Sekda sudah menyampaikan tingkat positif rate di kita sudah turun. Kemudian bor kita juga rendah, namun jangan pada akhirnya nanti kegiatan mudik ini menjadi salah satu hal yang tidak kita inginkan setelah paskanya. Ya, oleh karena itu kami di pos-pos pelayanan juga menyiapkan gerai-gerai vaksinasi. Tapi sistemnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada penyekatan, kalau sekarang tidak ada penyekatan. Kita hanya menghimbau bagi rekan-rekan para pemudik yang ingin mengunjungi keluarganya, orang tuanya di wilayah dan belum suntik, kami menyiapkan sarana vaksinasi di setiap pos PAM. Ya. Itu inti daripada pos pelayanan sekarang. Lanjut ke slide nomor 15. Prediksi kepadatan arus lalu lintas. Ini kami sampaikan agar supaya
para muspida tingkat 2 yang ikut dalam kegiatan ini bisa mengantisipasi khususnya di jalur-jalur alternatif. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ada kesan pada saat kita alihkan mengurai kemacetan ini di jalur-jalur alternatif itu menjadi sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Nah, baik itu dari segi sarana dan prasarana jalan, baik itu situasi wilayah di sepanjang jalan itu. Yang terpenting lagi dari kami tentunya nanti kami berkoordinasi dengan TNI untuk kita laksanakan patroli. Itu meminimalisir gangguan Kamtipmas. Jangan sampai ada terjadi kita alihkan malah dibegal ataupun dirampok. Nah, ini yang kita sama-sama harus pikirkan dan kita tangani bersama ya. Khususnya di jalur-jalur alternatif. Kalau jalur-jalur utama saya rasa presentasenya agak sedikit berkurang karena tentunya petugas kita semuanya akan selalu standby di jalur-jalur utama. Kemudian lanjut ke nomor 16. Mohon izin Bapak Sekda, tadi Bapak menyampaikan ada sekitar 120 pospam, namun di kami ada 337 yang tergelar ya. Tidak apa-apa, lebih banyak lebih baik ya Pak Sekda ya untuk melayani para pemudik. Itu dari mulai pos pengamanan, pos pelayanan, pos gatur lalin, kemudian pos terpadu dan pos pam utama Polres. Itu ada 22 Polres. Nah, di pos pam utama ini yang kita siapkan gerai-gerai vaksin ya. Nah, kami mohon partisipasi dari semuanya untuk bisa mengisi dan juga membantu operasionalisasi daripada pos pam yang ada di Provinsi Jawa Barat. Karena ini adalah bukti kita melayani masyarakat khususnya Jawa Barat dan juga pemudik yang menjadi menjadi ikon pada saat nanti pelaksanaan operasi ketupat. Lanjut ke slide berikutnya. Ada 4 slide lagi, mohon izin Pak Gubernur. Siap. Ini lokasi pos pam terpadu yang tadi kami sampaikan ada 22 di jajaran Provinsi Jawa Barat. Kita tampilkan agar supaya seperti tadi lagi para muspida tingkat 2 bisa mengisi nantinya pos ini dengan personil-personil dari stakeholder yang bisa terkait dengan pelaksanaan operasi ini. Lanjut nomor 17. Cara bertindaknya, ini tidak tampak. Ya, tadi sudah saya sampaikan sepintas, ini urutannya dari mulai awal tindakan kita sampai dengan di tempat-tempat wisata. Lanjut ke 21, prediksi ancaman. Penanganan arus lalu lintas tadi sudah ya, baik itu dalam situasi normal, macet padat itu domainnya kami. Nanti kita kerjasama dengan Dinas Perhubungan. Kemudian yang perlu kami sampaikan juga antisipasi klaster baru dan penyebaran COVID. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa di Pospam juga kita melaksanakan gerai vaksin. Ini untuk mengantisipasi adanya penularan COVID maupun varian baru ataupun klaster baru di tempat tujuan masing-masing. Nah, oleh karena itu untuk penguatan operasi justisi pun kami mohon bantuan dari semuanya untuk bisa tetap dilaksanakan. Ya, tentunya secara humanis. Nah, ingat 2 tahun kita tidak bisa keluar, ini keluar. Jangan sampai mereka tersinggung dengan tindakan kita. Tindakan kita baik, tapi kalau tersinggung jadi berbeda ya. Oleh karena itu sampaikan bahwa ini kita petugas menjaga para pemudik dan keluarga yang akan didatangi. Itu yang paling penting yang perlu kita kedepankan. Kemudian juga PPKM Mikro juga tetap harus dilaksanakan sehingga klaster-klaster baru akan bisa kita hindarkan. Yang paling penting, yang paling bawah yaitu optimalisasi tupok Satgas COVID-19 ya. Ini yang tadi saya sampaikan untuk melayani masyarakat, menjaga kesehatan itu perlu upaya-upaya maksimal kita dengan cara-cara yang tentunya humanis dan mengena di hati masyarakat agar supaya mereka mau vaksin itu tidak dipaksa.
mau sendiri, itu yang sebetulnya tujuan kita akan kita capai. Lanjut nomor 21. Nah, ini perlibatan kekuatan personil Polri 16.416. Nah, kekuatan personil instansi tadi dari Pak Sekda menyampaikan dari Dinas Perhubungan antara 4.000 sampai 5.000. Berarti sisanya nanti dari TNI juga nanti ada pelibatan kekuatan. Nanti kami mohon bantuan dan mohon laporannya. Itu dari TNI ada sekitar 2.251 ya. Kemudian di sub ada, ini di kewilayahan, ada di sebelah kanan itu ya. Sebelah kanan adalah instansi di luar Polri. Kalau dia di Polri ada yang di sebelah kiri. Jumlahnya seluruhnya 27.327 personil. Karena personil Polda Jabar aja sekitar 31.000. Nah, kita berarti 50% kekuatan ini melibatkan. Nah, sebagian lagi tetap vaksin tetap berjalan kami, Pak. Jadi kenapa cuma 16.000? Karena vaksin pun kami tetap berjalan. Dan yang vaksinasi tidak terlibat dalam kegiatan ini, kecuali memang yang di pos-pos tadi. Lanjut nomor 25. Ada nomor 25? Belum nyampe ya? Yang terakhir 44 aja lah, nomor 44. Oh, 44 yang tadi kuat person di sini ya? Oh, berarti ini yang terakhir. Mohon izin Bapak Gubernur yang kami hormati dan rekan-rekan seluruhnya, para musbidah tingkat 2. Pada prinsipnya Polda Jabar siap melaksanakan pengamanan operasi ketupat dengan 3 tren yang perlu kita sama-sama amankan dan layani. Yang pertama adalah para pemudik yang melintas, kemudian para pemudik yang akan mudik di Jawa Barat, dan yang ketiga adalah para pemudik yang akan singgah di Jawa Barat dan wisata di Jawa Barat. Itu merupakan target pengamanan kita untuk mensukseskan operasi ketupat Lodaya 2022. Terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Gubernur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Waka, kan saya sudah ada informasi dari pemerintah pusat terkait jalan tol dari timur ke barat yang satu arah selama 3 hari, tidak salah. Apakah bisa dijelaskan atau? Maksudnya selama 3 hari? Jadi jalan tol ini sudah diumumkan banyak di media juga. Jalan tol utara itu tanggal 28, 29, 30 akan disatu arahkan. Oh, betul, betul ya? Betul. Tadi sudah disampaikan. Ya, disampaikan tadi. Saya perkuat lagi sehingga di 3 tanggal itu mereka yang dari Bandung, Cirebon ke arah Jakarta akan menggunakan jalan biasa ini, jalan arteri ya. Jadi kita perkuat itu. Karena ini rekayasa terbesar akan ada di situ ya. Oke, saya kira penjelasan dari Pak Wakapolda sangat gamblang, sangat jelas. Mudah-mudahan kita terus pantau ya, karena sekarang tanggal 19, jadi dalam waktu kurang dari 10 hari kita akan melihat fenomena luar biasa mudik yang 2 tahun terakhir tidak bisa dilakukan, ini semua akan bergerak dengan jumlah yang signifikan. Jadi arahan kepada para daerah, tentu satu, situasi pandeminya belum tuntas setuntas-tuntasnya, tetap kampanye prokes dilakukan, vaksinasi jangan kendor, terus ditingkatkan, khususnya yang dosis 1-2-nya juga masih kurang, tolong ditingkatkan. Yang booster, khususnya dari daerah-daerah yang jumlah orang keluar atau pemudiknya besar, Bodebek itu juga tolong ditingkatkan. Kemudian posko-posko tadi ada 120-an dari kombinasi pemerintah daerah digabung dengan 337 dari kepolisian, seharusnya insya Allah memadai juga. Dan juga dikampanyekan
agar tidak semuanya lewat jalur utara ya. Jabar Selatan kemarin Pak Menteri PUPR juga menyampaikan bisa mulai dipromosikan supaya tidak semua numplek menuju arah timurnya lewat jalur utara, saya kira begitu. Saya kira itu saja ya, sesuai jadwal. Mudah-mudahan kita dilancarkan dengan ikhtiar kita. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hebat. Ini gara-gara itu kita juara se-Indonesia Pak. Hari kemarin cuma 3 Polres Pak. Iya. Banjar Pak yang tidak memenuhi target. Sampaikan apresiasi saya. Recording stopped.